Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini masih sama seperti perikop kemarin, yaitu Keluaran pasal 22 ayat yang ke-20. Dan judul renungan kita pagi ini adalah buang semua berhala. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah lain selain kepada Tuhan saja harus ditumpas. Nah, saudara yang terkasih, hukum yang ada di dalam ayat yang barusan kita baca ini menegaskan larangan mutlak untuk orang Israel ketika mereka mempersembahkan korban kepada ilah lain. Larangan ini terkait erat dengan 10 perintah Tuhan, khususnya perintah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Nah, pada masa itu bangsa-bangsa sekitar umat Israel menganggap bahwa dewa-dewa itu hanya berkuasa di wilayah tertentu saja. Sehingga ketika mereka masuk ke tempat yang baru, mereka akan menyembah banyak dewa untuk berbagai kebutuhan mereka. Penyembahan berhala ini biasanya melibatkan berbagai korban seperti hewan, anak-anak, atau praktek seksualitas yang diyakini mempengaruhi kesuburan tanah. Orang Israel yang terlibat dalam ritual persembahan ini harus ditumpas. Di dalam ayat ini disebutkan seperti itu. Nah, istilah ditumpas ini menunjukkan hukuman mati yang biasanya dilempari dengan batu. Nah, ada beberapa alasan mengapa Tuhan memerintahkan hukuman yang tegas kepada orang Israel yang menyembah berhala dan mempersembahkan korban tersebut. Alasannya adalah pertama, menyembah ilah lain itu sama saja mengkhianati Tuhan, seperti seorang pasangan yang dikhianati sehingga hubungan perjanjiannya menjadi rusak. Kemudian kedua, penyembahan berhala itu merusak moral karena ritualnya sering melibatkan pengorbanan atau pembunuhan anak atau praktek tidak bermoral di kuil-kuil dewa tersebut. Nah, ketiga, jika tidak dihentikan maka hal ini bisa menular dan menarik seluruh bangsa Israel untuk menjauh dari Tuhan. Keempat, hukuman yang keras itu dimaksudkan sebagai peringatan agar orang Israel tetap menjaga kekudusan. Kelima, dengan cara ini Tuhan menegaskan bahwa dosa ini tidak bisa dianggap sepele. Terakhir, berhala membuat orang berpikir bahwa Tuhan itu terbatas hanya pada satu tempat tertentu atau wilayah tertentu saja. Padahal Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah atas seluruh alam semesta. Nah, saudara, memang bagi kita sebagai orang modern, hukuman ditumpas itu terdengar kejam dan tidak manusiawi. Tapi pada masa itu tindakan ini dipahami sebagai hukuman yang adil demi menjaga satu bangsa tetap setia kepada Tuhan dan juga mencegah kehancuran keluarga dan juga moral mereka. Dengan demikian, perintah ini adalah bentuk kasih dan perlindungan Allah bagi seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih, bagi kita sebagai orang percaya, prinsip dalam ayat ini masih relevan. Memang saat ini kita tidak lagi menyembah atau memberi persembahan kepada berhala. Tetapi berhala zaman modern sekarang bisa muncul dalam berbagai bentuk lain. Misalnya harta, jabatan, pekerjaan, teknologi, atau sosial media. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Seperti orang Israel, maka kita pun dipanggil untuk setia menjaga kesetiaan kita hanya kepada Tuhan dan membuang segala hal yang dapat menjadi berhala. Saudara, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan yang layak disembah. Mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Berhala apa sajakah yang sering mencoba menguasai hidup saudara? Apakah harta, pekerjaan, teknologi, atau hal-hal lain? Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kita untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ingatlah bahwa setia kepada Tuhan berarti rela membuang berhala yang mengikat kehidupan kita.
Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat malam kami dan Kau mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus mewaspadai kehidupan kami. Jika mungkin ada hal-hal yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami, pagi hari ini kami berdoa dan kami meminta Tuhan Engkau akan membimbing kami supaya dalam setiap langkah kehidupan kami akan terus mengutamakan Tuhan. Engkau akan menjadi Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.